Pergeseran dominasi kekuatan di perairan Laut Tengah. Pergantian dominator kekuatan yang telah Hijriah atau 11 Masehi di perairan Laut Tengah benar-benar dimanfaatkan oleh pusat gerakan Salibia untuk kepentingan Eropa Barat. Kondisi negara Bizantium yang semakin melemah dan kewalahan menghadapi serangan tentara Saljuk yang kuat akhirnya membuat negara itu segera meminta bantuan dari Barat. Di sisi lain, melemahnya pengaruh Islam di Andalusia dan Sisilia menyebabkan makin besarnya kekuatan musuh. Karena negara-negara Barat berusaha membantu kaum Kristiani Spanyol dengan berbagai bentuk bantuan dan dukungan. Keberhasilan mereka menguasai kota Sisilia memaksa pasukan Muslim Andalusia meminta bantuan kepada kerajaan Almorabitun dan kaum Muslimin Afrika. Semua itu merupakan bentuk saling adu kekuatan dan mencari dukungan, lalu menjadi faktor yang mendorong terjadinya perang salib. Sebelum akhirnya perang itu meluas pada fase-fase selanjutnya. Melihat kenyataan demikian, pihak Paus segera memberikan dukungan, bantuan dan berbagai dorongan moral kepada pasukan salib. Mula-mula diawali dengan ajakan perang dari Paus Urbanus II. Kemudian dimulailah serangan pasukan salib ke negara-negara Islam di timur pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Dalam catatan sejarah, kawasan Afrika termasuk salah satu medan utama selama terjadinya perang salib. Kawasan ini sebagai tempat munculnya banyak peperangan kontra salibis beberapa abad. Tercermin adanya berbagai ekspedisi militer yang silih berganti dan tak pernah surut tentara salib ingin mengalahkan tentara Islam. Kegagalan demi kegagalan mereka hadapi dengan tanpa menyerah. Negara-negara Islam yang menjadi sasaran utama dalam peperangan ini adalah negara-negara yang terletak berdekatan dengan negara-negara Barat atau Eropa. Maroko merupakan negara Islam pertama yang terbakar oleh bara api peperangan ini. Demikian pula negara-negara Islam yang berada dekat wilayah Maghribi, seperti Afrika yang juga menjadi tempat berkobarnya perang ini. Penyebab utamanya adalah alasan geografis dan historis, dan yang terpenting karena letaknya sangat berdekatan dengan Eropa atau Barat, yang merupakan markas gerakan perang salib pada saat itu. Alasan yang penting juga karena Eropa sangat memahami seluk-beluk dan situasi kondisi kehidupan kaum muslimin di negara-negara Maghribi, baik dari sisi politik, ekonomi, ataupun sosial budaya. Ditambah adanya kedengkian yang mendalam kepada umat Islam di Maroko dan di negara-negara Islam sekitarnya. Dan tentu saja karena umat Islam yang berada di wilayah-wilayah tersebut sering terlibat dalam perang jihad melawan mereka dibandingkan umat Islam yang berada di wilayah-wilayah lain. Hal itu karena Eropa dipandang sebagai bahaya dan ancaman tersendiri karena adanya persaudaraan yang solid di antara mereka dan kesetiaan yang tulus kepada pemimpin. Kondisi kaum muslimin seperti di atas tidak lepas dari pantauan dan perhatian negara-negara Eropa pada waktu itu. Mereka selalu mengintai dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Setelah masa penantian yang cukup lama, akhirnya datanglah kesempatan bagi mereka karena umat Islam mulai menunjukkan adanya perselisihan dan perpecahan di antara mereka sendiri, baik mereka yang tinggal di negara-negara Islam bagian barat maupun di bagian timur. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bencana dan petaka besar bagi kaum muslimin di barat dan timur. Apa yang terjadi ini adalah serupa dengan apa yang pernah terjadi di zaman dahulu. Perselisihan dan perpecahan di antara kaum muslimin menjadi pintu terbuka bagi musuh Islam untuk masuk dan menghancurkan Islam langsung dari jantungnya. Maka dimulailah serangan tentara salib terhadap negara-negara Islam secara serentak dalam satu waktu di 3 front pertempuran, yaitu Andalusia, Sevilla, dan Afrika. Andalusia. Pihak Andalusia menjadi saksi sejak abad pertengahan atau abad ke-5 Hijriah, abad ke-11 Masehi, atas adanya semangat menggebu dari kaum Kristiani Spanyol di bawah kerajaan Kastilia untuk melancarkan serangan terhadap kaum muslimin. Kota-kota dan benteng-benteng pertahanan kaum muslimin pun mulai berhasil dikuasai musuh satu persatu. Kemenangan demi kemenangan mereka raih dari kaum muslimin. Dan kemenangan mereka mencapai puncak setelah berhasil merebut kota Toledo pada tahun 478 Hijriah di bawah kepemimpinan Alfonso VI, Raja Kastilia. Malapetaka inilah yang kemudian menjadikan dunia Islam seperti berada dalam masa paling kelamnya. Sebagai jalan keluar dari adanya tekanan terus-menerus dilancarkan oleh kaum Kristiani ini, memaksa kaum muslimin Andalusia meminta bantuan dinasti Almorabitun di Afrika Utara. Dan mereka pun mengirim bantuan untuk menghadapi ancaman yang besar ini. Di bawah komando pemimpinnya Ibnu Tashfin, mereka berhasil menyelesaikan pertempuran di negaranya sendiri. Mereka kemudian bersama dengan tentaranya dalam jumlah yang sangat besar berangkat menyeberangi laut menuju Andalusia. Pasukan ini bertemu dengan pasukan salib di bawah komando Alfonso VI dalam pertemuan
Az-Zalakah pada tahun 479 Hijriah. Dalam pertempuran ini, pasukan Islam yang terdiri dari tentara Almorabitun dan tentara Andalusia berhasil meraih kemenangan yang sangat gemilang dan dicatat dalam lembaran sejarah Islam. Akibat kemenangan ini membuat pasukan Kristiani tidak berani lagi menyerang kaum muslimin hingga mereka menyusun kekuatan dan kesempatan baru pada waktu berikutnya. Kemudian Sisilia. Pihak Sisilia menganggap bahwa munculnya Norman menjadi kekuatan baru dalam politik internasional ke arah perubahan perimbangan kekuatan yang menguntungkan Kristiani di Eropa Tengah. Karena bagi mereka para pendatang baru hampir saja tidak mendapatkan tempat berpijak di daerah selatan Italia. Hingga Robert Wiscard menjadi tokoh tertinggi mereka yang berhasil mendapatkan pengakuan Paus Nicholas II dalam konferensi Malpai II pada tahun 1559 Hijriah. Sehingga ia mengumumkan rencana pengerang kekuatan melawan kaum muslimin di Sisilia sebagai bukti persetujuan Paus terhadap perang tersebut. Sang Paus memandang bahwa pengerang kekuatan tersebut sebagai salah satu jalan mewujudkan tujuan perang salib di satu sisi dan sebagai upaya menjauhkan ancaman orang-orang Norman atas segala harta kekayaan miliknya di sisi lain. Maka Paus sangat mendukung agenda perang ini. Sebagai bentuk persetujuan dan dukungannya, Paus mengirimkan kepada Robert Wiscard sebuah bendera suci dengan tujuan agar dia dan tentaranya mendapat keberkahan sehingga berhasil memenangkan pertempuran melawan kaum muslimin. Paus berketetapan hati bahwa peperangan yang dijalani dengan niat mendapatkan kerelaan dari Al-Masih Tuhan mereka itu lebih penting dan lebih utama daripada menyetorkan berbagai hadiah kepada gereja Roma. Akhirnya kota Sisilia berhasil direbut pada tahun 484 Hijriah di masa Raja Roger I. Dan kondisi itu makin meneguhkan kekuatannya setelah mereka berhasil menguasai kota Malta pada tahun berikutnya. Dari situlah kemudian dia memulai menunggu kesempatan untuk menghancurkan Afrika. Afrika. Kelompok perlawanan Afrika menghadapi kenyataan berbeda dari tentara salib seiring adanya kekuatan baru yang sedang berkembang, berupa munculnya kota-kota perairan baru di Italia. Kota-kota ini berhasil memanfaatkan kelemahan armada laut Islam dan Bizantium di kawasan perairan Laut Tengah sejak awal abad itu. Karena kesibukan kedua belah pihak menghadapi persoalan-persoalan internal. Armada-armada laut Kristiani mulai membelah perairan laut yang dekat dengan pantai Eropa terlebih dahulu, karena takut dari serangan armada-armada pejuang penduduk setempat yang mampu melemahkan kekuatan mereka dalam sekejap. Ketika mereka telah berhasil menghilangkan ancaman yang ada, mereka mulai menjelajah dan menyeberangi perairan Laut Tengah ke arah timur dan barat. Kota-kota ini telah memposisikan armada lautnya untuk tunduk kepada komando pasukan salib sejak awal, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan khusus. Dengan adanya dorongan dan dukungan Paus Leon ke-9, maka persekutuan kekuatan Genoa dan Pisa berhasil menguasai Pulau Sardinia yang merupakan wilayah Islam ketika itu. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 442 Hijriah atau 1063 Masehi. Mereka telah memporak-porandakan tempat tinggal, pelabuhan dan merampas harta kekayaan yang melimpah. Sebagaimana armada-armada laut ini telah ikut terlibat dalam peperangan di Sisilia, mereka juga ikut dalam peperangan di Andalusia. Mereka ikut bersekongkol mengusir kaum muslimin Andalusia melalui jalur laut, dan mereka mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Mereka juga melakukan pengepungan kota dengan cara memblokade setiap yang lewat, kecuali jika kota tersebut sanggup membayar tebusan dengan jumlah yang sangat besar. Kira-kira sekitar 113.000 dinar emas, sebagaimana mereka juga memaksakan adanya pajak yang harus dibayar mencapai kira-kira 20.000 dinar emas sebagai tebusan diri mereka untuk menggantikan harta rampasan perang. Selain itu mereka juga melakukan penyerangan terhadap wilayah Al-Jazirah Timur selama beberapa kali. Hasilnya menjadikan kekuatan laut di negara Italia makin berkuasa dan menjadi penentu di kawasan Laut Tengah. Hal ini makin menjadikan bertambahnya kekacauan dan saling dendam di antara mereka. Kemudian setelah itu, kekuatannya diarahkan ke Afrika untuk memberi perlindungan kepada kekuatan armada laut saudara-saudara mereka di Sisilia dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan gerakan perang salib di Afrika. Maka disiapkanlah kekuatan armada laut yang sangat besar terdiri dari gabungan armada laut Genoa dan Pisa dibantu beberapa kekuatan kelompok-kelompok yang ada di kota Amalfi dan kekuatan militer lain yang didatangkan Paus untuk menambah kekuatan mereka untuk menyerang kota Al-Mahdiyah pada tahun 480 Hijriah atau 1087 Masehi. Atau persis selisih 2 tahun setelah berhasil menguasai kota Toledo dan beberapa saat sebelum menguasai kota Sisilia dan mendudukinya. Keadaan berjalan seperti itu sampai seorang sahabatnya yang bernama Tamim bin Al-Mu'is yang merupakan sekutunya mau membayarkan sejumlah uang upeti yang sangat besar jumlahnya.
Dan kaitannya dengan itu juga disepakati sebuah perjanjian yang menyangkut masalah Gaza, yang merupakan salah satu pasalnya adalah adanya kesepakatan Tamim agar tidak menghalangi kapal-kapal Italia yang melewati perairan Afrika dan memberikan hak istimewa perdagangan di negaranya. Dari penjelasan yang lalu tampak bagi kita bahwa serangan tentara salib kepada negara-negara Islam di bagian barat sejak pertengahan abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi yang dikendalikan oleh Paus pada saat itu berkobar di 3 titik, dan Afrika merupakan salah satu titik tersebut. Tidak diragukan bahwa serangan-serangan ini merupakan salah satu bentuk gerakan kristenisasi juga. Hal ini menegaskan bahwa perang salib pertama kali dimulai dari kawasan Afrika sebelum kemudian mulai menyebar ke kawasan timur negara-negara Islam. Kenyataan ini mempertegas apa yang dikatakan oleh seorang ulama, Ibnul Asir, mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 491 Hijriah, bahwa peristiwa-peristiwa tersebut saling berkaitan dan digerakkan oleh satu penggerak yang sama, dan ia menjadi cikal bakal munculnya rentetan perang salib di berbagai tempat pada waktu-waktu berikutnya. Ibnu Asir mengatakan, awal munculnya negara-negara Eropa dan sikap buas mereka serta penjajahan mereka ke sebagian negara-negara Islam terjadi pada tahun 478 Hijriah. Mereka berhasil menguasai Toledo dan beberapa kota lainnya di wilayah Andalusia. Kemudian mereka berhasil merangsek sampai ke Sisilia pada tahun 484 Hijriah dan sukses menaklukkannya. Lalu mereka masuk ke Afrika dan berhasil menguasainya. Demikian seterusnya. Sebagaimana yang sudah dimaklumi pada tahun 490 Hijriah, mereka keluar menuju negeri Sam. Meskipun mayoritas kekuatan salibis menuju negara-negara Islam di timur, tetapi itu tidak menghalangi munculnya keinginan mereka untuk menguasai Afrika. Mereka terus mengintai untuk bisa menguasai Norman, sehingga mereka benar-benar berhasil menguasainya pada kepemimpinan Roger II. Pada masa itu, mereka berhasil merebut mayoritas wilayah pantai, mulai dari Tripoli di timur sampai di Tunis di barat, yaitu pada tahun 543 Hijriah. Ketika perang salib berkobar di wilayah Afrika, pada saat yang sama berkobar pula di wilayah-wilayah negara Islam di timur. Keberadaan orang-orang Norman masih bertahan di sana sampai akhirnya pemimpin Daulah Al-Muwahhidin, Abdul Mukmin bin Ali, mengusir mereka dari Al-Mahdiyah yang merupakan tempat perlindungan terakhir bagi mereka. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 555 Hijriah atau 1160 Masehi. Ketika terjadi semacam pergeseran kekuatan di negara-negara Islam, wilayah barat, Andalusia, kita dapati hal itu memicu munculnya gerakan perlawanan di wilayah timur negara-negara Islam pada era Nuruddin Mahmud Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Hal ini akan diterangkan lebih lanjut.